Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti terkait himbauan untuk pemutakhiran data Sinta. Dari pengumuman ini kita bisa baca sehubungan dengan akan dilaksanakan pemberian anugerah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi bagi perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta dalam rangka pemberian bantuan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi dimohon untuk menginformasikan kepada para dosen untuk melakukan pemutakhiran data Sinta. Nah, yang menjadi pertanyaan, pemutakhiran data Sinta itu apa? Nah, salah satu yang kami dapat adalah memperbaiki atau melengkapi data Sinta milik Bapak Ibu atau milik dosen ya. Nah, dengan cara kita masuk ke Sinta Kemendikbud dengan alamat Sinta Kemendikbud, lalu kita login ke akun masing-masing. Ini contohnya akun saya. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti ini. Lalu pemutakhiran data itu sebenarnya apa? Nah, kita bisa mengecek di sini di MySinta. Nah, pemutakhiran data itu mengisi data-data yang menghubungkan antara Sinta milik kita dengan platform luaran dari penelitian kita. Contohnya di Scopus, WOS, Google, eh, Scholar, ada Garuda dan sebagainya. Nah, di sini contohnya seperti tadi Scopus, lalu Garuda. Nah, hal ini kan tidak secara otomatis yang ada di dunia Garuda itu masuk ke atau terekap oleh Sinta akun kita. Nah, caranya bagaimana untuk seperti ini? Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu tipe 1 Scopus, JOS, Google dan Garuda. Ini kita akan bahas setelah ini. Lalu Google, lalu maksud saya lalu books atau buku. Nanti caranya kita pelajari dan sebagainya. Termasuk di sini ada community, ada service dan penelitian gitu ya. Nah, yang pertama kita tipe yang pertama dulu untuk Scopus, WOS, Garuda. Caranya bagaimana untuk pemutakhiran datanya? Yaitu ke akun kita, klik di sini update profil. Nah, setelah update profil akan muncul seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi identitas dari Scopus, Garuda, Google Scholar kita dimasukkan ke dalam data Sinta profile kita. Nah, seperti ini. Nah, contohnya di sini ada ada 4 maksudnya, ada Google Scholar, Scopus, WOS, Garuda. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tentang ID-nya di mana kalau Google Scholar ini ada di email yang kita pakai. Contohnya kalau misalkan saya Scholar. Nah, kita bisa melihat Google Scholar. Nah, ini milik profil saya. Nah, sebenarnya ini ID-nya. Nah, kita cocokkan ya apa yang jadi dari U sampai Z. Yang mana? Yang ini. Dari sama dengan sampai sama dengan. Tidak sampai dan ini ya. Sama ya. AJ. Nah, seperti ini. Ini yang di copy nanti dimasukkan itu. Jika belum ya. Yang kedua, Scopus ID. Nah, ini kita caranya bisa masuk ke Scopus lalu masuk ke penulisnya ya. Seperti itu. Seperti sama lah ya. Misalkan kita artikel apa ya yang saya ada, kita masuk aja sebentar. Nah, misalkan yang ini kita masuk ini. Oh, sebentar kita
Scopus author. Oke. Nah, di sini kita masukkan ini masih apa yang lama gitu ya milik saya, jadi masih afiliasinya seperti ini. Oke, sebentar. Oh, saya salah memasukkan abadi. Oh, di sini pakai spasi kayaknya. Nah, ini saya Maufi Haris Abadi di akunnya ini. Nah, di sini kita bisa melihat ID-nya. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan yang tadi sudah saya rekap, di sini 449 ya ujungnya. Nah, sama ya yang ini. Jadi kita bisa mengopi dari sini, masuk ke author Scopus, lalu masukkan identitas kita, lalu direkap di Sintaketa. Itu yang pertama. Kalau WOS saya belum memiliki, jadi belum bisa mencontohkan, tetapi mekanismenya sama, masuk ke penulisnya, nanti ID-nya berapa. Kalau yang selanjutnya kita ke Garuda. Ke Garuda ini agak cukup mudah. Ketik aja Garuda, eh, biasanya kalau ngetik Garuda aja muncul seperti ini. Garuda Indonesia ada di atas dan di bawahnya Garuda yang Kemendikbud. Nah, kita yang Kemendikbud ya. Lalu kita masuk ke sini. Mekanismenya saran saya menggunakan advanced search. Lalu pilih author. Kita nulis di sini. Misalkan nama saya seperti ini. Nah, saran saya namanya jangan utuh gitu ya. Nama depan, tengah atau belakangnya saja. Seperti itu. Afiliasi baru yang menggambarkan, karena ini perbedaannya seperti ini. Cenderung kalau misalkan di instansi itu namanya tidak terlalu banyak lah. Misalkan nama Ahmad di Banten Jaya juga ada sedikit, Muhammad juga ada sedikit, maksudnya dibandingkan dengan secara seluruh di Indonesia. Kayak kita cari author name-nya, singkat saja, nama potongan depan, tengah atau belakang, lalu afiliasi. Nah, seperti ini kita sudah melihat yang asli nama saya yang pasti yang atas ya. Kalau misalkan di sini namanya atau akun kita ada banyak, ini kita bisa melakukan merger. Nah, caranya ada di video saya sebelumnya. Nah, kita untuk mencari ID-nya kita klik dulu. Nah, di sini ada tulisan di sini author ID-nya. Nah, kita copy taruh di data Sinta kita yang ini. Setelah itu jangan lupa untuk di save ya dengan cara update profile. Selesai, sudah itu nanti data yang akan yang ada di Sinta kita terekap dari akun tadi, di Scopus, Garuda, Google Scholar itu akan masuk ke akun Sinta kita dan itu akan menambah hitungan kita. Oke, itu yang tipe 1 untuk Scopus, WOS, Google Scholar dan Garuda. Lalu langkah yang selanjutnya apa? Yang enggak otomatis yaitu book. Nah, buku. Caranya gimana? Untuk mendapatkan buku dengan cara kita misalkan sudah menulis buku yang ber-ISBN. Untuk dapat terekap di sini bagaimana caranya? Ini sebelah kanan atas add books. Nah, kita bisa cek berdasarkan ISBN. Nah, kita tulis di sini ISBN-nya. Oh, ya. Sebentar. Oh, tidak ada. Oke, dan saya berikan langkahnya saja karena saya bukunya sudah tertulis. Oh, ini ada contohnya gini ya. Oke. Saya ulangi lagi. Misalkan saya mau menginput buku ini anggaplah buku ini belum ada. Nah, dengan cara add book, klik. Nah, kita ketik ISBN di sini. Nah, contohnya buku tadi adalah ISBN ini. Kita cek ISBN, klik. Nah, muncul data-data terkait bukunya. Nah,
langkah selanjutnya adalah claim books. Nah, kita klaim, klik aja, sudah nanti muncul di tempat kita gitu di sini. Tapi posisi di kanan ini tidak seperti ini. Nanti ada masih warnanya agak merah gitu, merah tanda hapus. Jadi belum seperti ini. Artinya apa? Bukunya baru kita klaim, tapi oleh operator perguruan tinggi belum diterima gitu, belum di apa namanya verifikasi gitu ya. Nah, untuk memverifikasi data tersebut nanti Bapak Ibu bisa melapor ke LPPM-nya masing-masing untuk memverifikasi. Jadi nanti LPPM masuk dengan akun verifikasinya, masuk ke data penulis atau Bapak Ibu, lalu klik verifikasi di bagian buku. Oke, itu tipe yang kedua, gitu dengan cara mengklaim, termasuk yang ini juga ya, kita harus mengklaim dari sini. Nah, nanti munculnya seperti tadi ya. Lalu yang ketiga, yang tipe ketiga, tipe pertama itu dengan input ID, tipe kedua itu dengan meng-add, tipe ketiga adalah yang agak sedikit pasrah ya. Maksudnya gimana? Contohnya di sini, riset. Nah, riset yang di sini adalah riset yang tertulis atau tercatat oleh kementerian atau Kemendikbud. Contohnya di sini saya mengikuti PDP, penelitian dosen pemula, melalui BIMA yang dulu Simlitabmas. Nah, jadi bukan secara tiba-tiba ya. Jadi algoritma datanya mengambil dari data yang itu gitu, dari data penelitian yang di Simlitabmas atau di BIMA kalau sekarang ya. Muncul. Nah, ini sudah pasrah dari sananya, udah tulisannya seperti ini gitu ya. Dan ini tidak perlu lapor ke operator perguruan tinggi. Jadi muncul saja. Itu untuk penelitian dan PKM. Nah, seperti itu. Ini juga PKM. Kebetulan saya pernah ikut keduanya. Jadi di sini ada isinya, yang mana mekanismenya sama, muncul secara tiba-tiba setelah kita melakukan kegiatan. Gitu. Jadi kalau ingin mengisi ini bukan melalui akun Sinta ini, tapi Bapak Ibu ikut kompetisi hibah penelitian atau pengabdian masyarakat yang ada di BIMA, nanti muncul di sini kalau sudah lulus ya. Nah, yang selanjutnya prototype. Nah, ini juga sama ya, tinggal di klaim saja. Contohnya ini sebentar, produk prototype. Nah, di sini ada, kita add. Nah, kita add prototype aja. Nah, gitu. Dan langkah selanjutnya nanti tinggal add prototype. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk cara pemutakhiran data. Sekali lagi saya simpulkan, untuk pemutakhiran data sebenarnya mengisi untuk menghubungkan Sinta kita dengan platform penelitian PKM ya sebenarnya. PKM punten, maksudnya menghubungkan Sinta kita dengan Tridharma perguruan tinggi. Perform untuk Tridharma tadi, penelitian ada Scopus, WOS, Google, dan Garuda. Nah, termasuk kalau pendidikan tidak tertulis di sini, pengabdian masyarakat ada di sini. Contohnya yang ada di community service di sini, yang dia tertulis melalui BIMA gitu ya. Untuk bagian yang atas ini kita masukkan ID-nya. Untuk yang book, IPR, terus produk prototype ini kita perlu mengklaim. Kalau yang riset sama community service ini kita pasrah karena dia mengambil dari BIMA. Kalau pengen tertulis di sini berarti harus lolos dan beraktivitas di BIMA. Seperti itu. Lalu setelah mengisi ini, untuk Bapak Ibu dapat mengupdate nilainya, ini ada di synchronize oleh operator perguruan tinggi. Nah, di sini juga bisa. Nah, kita juga sebenarnya bisa mengsynchronize sendiri di sini ya. Misalkan Google. Jadi nanti tinggal mengsynchronize, klik synchronize ini,
nanti muncul seperti ini. Nanti muncul yang artikel-artikel kita gitu. Jadi kita bisa melakukan secara mandiri, dan apabila ada hal yang dibingungkan bisa menghubungi operator pada perguruan tingginya masing-masing. Itu untuk terkait pemutakhiran data Sinta. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.